Ya, saya pernah juga di caci maki juga pernah. Anak beliau itu punya potensi. Kemarin kami sempat jalan ke Malang untuk menghadiri kegiatan KMI Expo 2021 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif para penonton podcast Kata Dosen. Perkenalkan, saya Nur Fauzia, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2019 dan juga salah satu duta mahasiswa Kampus Islami UMI 2021. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen inspiratif Fakultas Ilmu Komputer. Kita langsung saja menyapa Ibu Lilis Nurhayati, Eskom M Engineering MTA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Nah, sekedar informasi nih, Ibu Lilis ini merupakan salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi ya Bu? Ya, betul. Baik. Nah, dan juga Ibu Lilis ini merupakan salah satu dosen pembimbing banyak mahasiswa kreatif lainnya. Nah, kita langsung saja bertanya-tanya, berbincang-bincang bersama Ibu Lilis. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai disebut sebagai dosen inspiratif Fakultas Ilmu Komputer? Wow, berat ya. Dosen inspiratif ya. Baik. Kalau tanggapan saya sih, alhamdulillah ya, alhamdulillah masih banyak yang bisa saya lakukan di fakultas ini untuk memajukan bakat dan minat mahasiswa. Jadi tanggapan saya adalah alhamdulillah, jawabannya masih bisa membangun mahasiswa itu lebih bahwa dia itu punya kemampuan dan potensi. Gitu. Jadi kalau dibilang tanggapannya ya alhamdulillah, jawabannya masih bisa diberi amanah mengajak mahasiswa untuk ikut berkompetisi di kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Baik, nah kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa tantangan terbesar Ibu yang hadapi selama menggali talenta mahasiswa? Wah, tantangan ya. Iya, tantangan. Pertama, banyak tantangan yang saya pasti lewati. Pertama, mahasiswa, saya harus sadar diri bahwa mahasiswa itu banyak kesibukan. Ya, kuliah, lab, ada kegiatan aktivitas yang lain. Itu adalah tantangan-tantangan bagi saya, bagaimana membuat mereka lebih produktif. Ya, gitu. Maksudnya mereka tuh punya talenta selain di akademik, mereka juga punya di bidang yang non akademik gitu. Jadi itu tantangan saya, bagaimana membuat mereka menggali potensi dari minat dan bakatnya. Karena kadang-kadang mahasiswa juga banyak yang selalu mengatakan, Bu, saya nggak tahu nih minat saya nggak tahu nih Bu, bakat saya di mana gitu. Itu tantangan saya, gimana caranya mendampingi mereka, membimbing mereka. Nah, itulah tantangan saya. Berusaha untuk mendekati mereka. Baik. Nah, jadi Ibu Lilis ini sudah punya cara tersendiri ya untuk menggali kreativitas mahasiswanya. Dan sekedar informasi juga ini, saya adalah salah satu mahasiswa bimbingan Ibu Lilis Nurhayati. Dan kemarin kami sempat jalan ke Malang untuk menghadiri kegiatan KMI Expo 2021 ya Bu ya. Baik. Nah, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Nasihat apa yang akan Ibu berikan kepada mahasiswa agar mereka bisa mengikuti setiap event-event kompetisi? Ya, jadi pesan ya. Baik, nasihat. Nasihat ya. Jadi pesan yang pertama, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kamu punya potensi. Baik. Ya, itu selalu yang saya katakan, gali potensi yang ada di dirimu. Ya. Tapi yang pertama yang saya lakukan adalah saya selalu bertanya, kenali dirimu dulu. Ya. Setelah kenali dirimu sendiri, lihat apa kelebihan yang kamu punya. Ketiga, apa kekurangan yang kamu miliki. Nah, itu yang harus. Selanjutnya, jangan berani
jangan takut gagal. Jangan takut gagal ya. Itu yang selalu saya katakan sama mahasiswa. Jangan takut gagal. Berani menerima tantangan. Berani menerima hal yang baru. Nah, itu yang saya lakukan kepada mahasiswa sebelum mengikuti beberapa event-event lomba yang akan diikuti. Jadi pertama tadi itu gali dulu dirinya sendiri. Saya ini siapa sih, gitu ya? Betul. Apa sih kelebihan dari saya yang punya? Apa yang kekurangan yang saya tidak punya? Sehingga saya itu yang saya sampaikan ke mahasiswa. Sehingga dari situlah saya tahu, oh kamu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Terus saya sampaikan, jangan takut untuk gagal. Jangan takut gagal. Jangan takut. Dan terima apa tadi? Hal yang baru. Karena dari situlah kita bisa menggali tadi. Dan tentunya pesan untuk mahasiswa jangan pernah berhenti mencoba ya, Bu ya. Betul. Jangan pernah mencoba. Nah, jadi betul-betul Bu Lilis ini membimbing mahasiswanya hingga mahasiswanya itu percaya bahwa mereka itu bisa ya, Bu ya. Baik. Tapi selain itu juga harus menerima kritikan. Ya, betul. Justru dari kritikan itulah kita banyak tahu jati diri kita. Kritikan dari orang itu betul-betul sangat membangun. Banyak mahasiswa kadang-kadang tidak menerima kritikan. Nah, itu yang harus kita sadari. Dari kritikan itulah kita, oh ya, saya kurangnya di sini. Harus bangkit ya, Bu ya. Harus bangkit. Itu yang harus saya rubah dari situ. Justru kritikan itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Jadi kritikan itu akan menjadi motivasi tersendiri ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya siapa pendukung, mentor atau panutan terbesar Ibu selama berkarir sebagai dosen? Wah, ini kalau bicara mentor ya, panutan saya almarhum bapak saya. Ya, itu menjadi panutan saya karena beliau memberi pesan kepada saya. Jadilah manusia yang berguna. Itu yang selalu dia sampaikan kepada saya. Jangan mau dipuji oleh orang kalau kamu tidak berguna bagi mereka. Jadi intinya adalah inspirasi atau panutan saya adalah almarhum bapak saya yang memberi pesan kepada saya sehingga saya menjadi seperti sekarang karena beliau menyampaikan kepada saya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang di sekitarmu. Betul sekali. Jadi sampai sekarang itu yang saya terapkan kepada mahasiswa. Bagaimana saya beraktivitas dan melakukan semua kegiatan-kegiatan di mana itu dapat bermanfaat orang di sekitarnya. Begitu juga mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau ikut lomba, saya selalu sampaikan, ciptakanlah sesuatu atau buatlah sebuah inovasi yang mana inovasi itu sangat-sangat berguna bagi orang yang banyak. Jangan buat sesuatu yang tidak berguna untuk orang banyak. Jadi intinya kebergunaan. Jadilah orang yang berguna bagi orang yang banyak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin penonton ingin ketahui mengenai Ibu Lilis. Apa sih yang memotivasi Ibu untuk mengantar mahasiswa jadi berprestasi? Ya, apa yang memotivasi Ibu? Saya memotivasi saya untuk membuat mahasiswa berprestasi adalah pertama, saya kenali dulu remaja itu adalah di mana masa-masa dia krisis identitas. Betul. Ya kan? Benar nggak? Kamu sebagai seorang remaja di masa-masa sekarang pasti mengalami namanya masa krisis identitas. Betul. Ya. Terus dia lagi mencari jati dirinya. Jati diri. Disitulah yang menjadi motivasi saya. Gimana nggak sih kalau saya masuk di dalam lingkupnya dia, gitu ya. Dari situlah saya tahu karena mahasiswa itu rata-rata adalah remaja, dia butuh lagi mencari identitas dirinya, ya. Kenapa tidak saya masuk berusaha untuk menjadi pembimbing atau pembina agar mereka dapat menemukan jati dirinya dan identitasnya. Itulah jadi motivasi saya. Jadi motivasi saya sehingga gimana mahasiswa bisa ada yang mengarahkan, ya. Karena kalau kita tidak mengarahkan, ya yang tadi seperti itu, mahasiswa akan
punya lingkungan yang tidak baik, ya, punya kondisi yang ya tadi tuh tidak ada yang mengarahkan. Karena mereka butuh butuh seseorang yang didampingi. Karena tadi jati diri mereka kadang-kadang belum menemukan jati dirinya dia ini siapa gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu banyak yang diam ya, tidak tahu bergaul ya. Betul. Tidak pintar juga berbicara, biasanya begitu. Nah, dari sinilah saya termotivasi gimana nih caranya supaya mahasiswa ini pede, percaya diri di depan orang ya. Dia tidak canggung ya. Mungkin Uci waktu pertama juga ketemu dengan Ibu juga canggung ya. Tapi karena sudah terbiasa presentasi di depan reviewer ya. Jadi lihat orang itu sudah hal yang biasa karena sudah diasah punya potensi yang Uci miliki. Iya, ya? Betul. Jadi saya awalnya dulu mengenal Ibu Lilis itu masih malu-malu. Ibu ini gimana Ibu? Ini saya nggak tahu harus gimana. Dan Ibu itu alhamdulillah membimbing saya sampai sekarang ini seperti ini. Nah, selanjutnya nih Bu, kapan pertama kali Ibu tertarik dengan bidang yang dipilih ini? Sejak jadi mahasiswa. Sejak jadi mahasiswa sampai menjadi dosen sekarang. Itu ketertarikan saya karena apa? Seru ya, seru di situ. Jadi kenapa seru? Kalau mungkin dalam waktu zaman dulu mahasiswa itu hal yang memang seru ya. Sekarang bagaimana? Seru. Uci bagaimana sebagai mahasiswa dulu? Sangat seru, Bu. Sekarang ini bagaimana? Seru ya. Seru. Serunya itu dalam arti banyak kita dapat kenalan ya kan, kita bisa lihat punya pandangan di luar, ternyata begini loh, universitas di luar tuh seperti ini ya. Kenapa kita kok ada yang kurang di situ kan? Maka kita kita harus lebih bagus daripada mereka. Seperti menantang diri ya. Jadi itu suatu tantangan bagi kita tantangan. Kan. Kenapa tidak kita asah gitu ya? Betul. Dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul. Jadi kita pasti bisa. Jadi disitulah keseruan yang saya alami waktu saya menjadi mahasiswa. Justru waktu sekarang menjadi dosen, keseruannya adalah saya berjiwa muda akhirnya. Banyak update terkini yang saya dapati, yang tadinya saya tidak kepikiran ke sana, ternyata mahasiswa, ibu ini loh Bu, ada inovasi nih Bu ya. Wih, bener juga ya. Nah, disitulah itu yang jadikan saya seru gitu loh. Di bidang ini tuh seru. Jadi sehingga saya menekuni, mendalami, sehingga alhamdulillah banyak prestasi-prestasi yang dilakukan mahasiswa dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Prestasi mahasiswa Vkom alhamdulillah peningkatannya sangat tinggi sekali. Alhamdulillah. Nah, dan tentunya dosen pembimbing salah satunya adalah dosen Ibu Lilis Rahmayati. Nah, selanjutnya nih Bu, jika Ibu bisa memberi nasihat kepada diri sendiri yang berusia masih SMA, apakah nasihat itu? Bagi pemula ya, untuk anak adik-adik yang baru SMA, mungkin lagi ingin melanjutkan studinya, mungkin nanti di jenjang sarjana ya. Pesannya adalah tadi itu, kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri, saya punya potensi di mana, saya arahnya mau kemana, itu jadi yang pesan yang ingin saya sampaikan. Dan jangan takut gagal. Itu pesan saya, jangan takut gagal, karena dengan adanya kita menjadi mahasiswa yang berprestasi, tapi kadang-kadang, Bu, saya nggak punya prestasi. Tapi kamu punya bakat, kenapa tidak kita asah bakatmu itu? Justru dari keasahan itulah kita bisa menciptakan sesuatu prestasi. Kita tunjukkan ke dunia, kita tunjukkan kepada orang tua bahwa kalian mampu dan bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lain yang lebih keren mungkin ya. Tapi saya selalu menunjukkan ke mahasiswa saya, kamu bisa kok bersaing dengan mahasiswa yang di luar Jawa. Ya, di luar Makassar, ya kan gitu ya. Saya selalu bilang, sampaikan, kalian mampu kok. Jangan merasa bahwa kamu kecil di Universitas Muslim Indonesia. Kamu bisa besar kok. Kamu bisa bersaing kok dengan universitas yang mungkin sudah luar biasa jam terbangnya, tapi
ya alhamdulillah akhirnya kita bisa juga bersaing dengan mereka. Ya, dan buktinya kita kemarin bisa juga beberapa universitas yang kita hadiri kemarin ada 104 UMI masuk dalam salah satunya. Nah, jadi pesan buat adik-adik atau teman-teman mahasiswa, jangan pernah berhenti mencoba, ya betul ya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, yang terakhir mungkin apa contoh kesalahan atau kegagalan yang Ibu alami dan apa yang Ibu pelajari dari kesalahan atau kegagalan itu? Contoh kesalahan ya. Kalau dibilang kesalahan itu mungkin tidak ada ya. Kesalahan itu ya mungkin kalau miskomunikasi mungkin ada ya. Tapi untuk kesalahan selama ini saya menjadi dosen pembimbing, pendamping, kesalahan itu kecil dan tidak ada sebenarnya. Tapi justru dari mungkin kegagalan dalam mengikuti kompetisi. Betul. Itu yang banyak kita feedback ya, kira-kira dari kenapa ya kok kita nggak lolos sampai ke ajang puncak, kenapa ya kok event ini kita nggak masuk 10 besar, kenapa ya kok di event ini kita nggak masuk ke semifinal. Nah, itu lebih banyak kita belajar di situ, belajar dari kesalahan, oh kurangnya di sini. Nah, kalau kurangnya dari sini itu kita banyak berdiskusi, ya enggak, ya kan? Kita diskusi kan, oh ya kita kurangnya di sini nih Uci. Ya setelah itu dari kekurangan itu lihat itu di sana tuh modelnya seperti ini. Iya kan? Ya kan, selalu kita melakukan rapat ya, briefing gitu kan. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul. Gitu. Artinya intinya adalah sebelum kita membuat sesuatu kita harus membuat keunikan. Ya, keunikan artinya beda dengan yang lain. Apa sih yang membuat kita beda dari yang lain? Maka sehingga terjadi kesalahan itu kecil sekali. Ya. Ya, kenapa tadi itu dibilang apa yang Ibu pelajari dari kesalahan? Kesalahannya adalah banyak belajar, banyak menerima tantangan. Ya, gagal itu bukan hal yang sangat buruk, bukan. Justru dari kegagalan itu kita banyak belajar, kita banyak membuat terobosan baru lagi, hal yang baru, sehingga kita tidak perlu meratapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan tadi itu. Bisa banyak belajar aja gitu ya. Jadi intinya dari kesalahan itu bagaimana kita menyikapi, banyak belajar dari kesalahan. Gitu ya. Jadi penonton jangan pernah takut mengalami kegagalan ya Bu ya. Jadi justru itu dijadikan motivasi untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi dan menjadi pengembangan diri ya Bu yang baik. Jadi Uci bagaimana perasaan waktu selama saya bimbing? Perasaannya gimana ya Bu ya? Apa yang sudah didapat? Banyak sekali hal yang sudah saya dapat selama menjadi bimbingan Ibu Lilis. Tentunya pengalaman-pengalaman yang sangat tidak saya lupakan. Seperti prestasi yang saya dapatkan, saya kemarin saya sempat mengikuti startup competition dan alhamdulillah saya juara 1. Dan itu tentunya dorongan dari Bu Lilis juga buat ayo ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Nah, salah satunya juga yang paling berkesan selama saya dibimbing oleh Ibu Lilis, saya mengikuti kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan kemarin alhamdulillah saya lolos pendanaan dan tentunya itu dibimbing juga oleh Ibu Lilis, dan saya sangat sangat senang, sangat bangga memiliki dosen pembimbing seperti Ibu Lilis. Terus waktu menjadi duta bagaimana perasaannya? Menjadi duta ya cukup senang karena saya berpartisipasi juga dengan universitas, juga membawa nama Fakultas Ilmu Komputer juga, dan itu merupakan kesenangan juga ya Bu ya. Karena saya menantang diri saya sendiri, saya harus bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang saya harus menantang diri gitu ya Bu. Jadi intinya adalah terima tantangan. Jangan takut gagal. Terus disiplin. Ini yang kadang-kadang
kurang diperhatikan sama mahasiswa. Nah itu yang betul. Gunanya pembimbing dan pembina adalah bagaimana membuat mahasiswa itu disiplin. Betul. Ya, itu yang kadang-kadang masih ya tadi yang masih harus diperbaiki ya, karena pembimbing tugasnya adalah memonitoring, memastikan ya bahwa mahasiswa tersebut benar-benar sudah memastikan potensinya itu sudah terasah gitu ya. Betul. Jadi orang tua senang bagaimana? Senang sekali Bu. Itu kemarin orang tua bangga ya. Bangga banget kemarin orang tua saya bilang sangat berterima kasih juga kepada Ibu Lilis karena sudah membimbing Uci sampai saat ini. Ya, banyak tantangan yang saya hadapi ya dalam kegiatan podcast Bincang Dosen di sini. Saya jadi seperti sekarang tidak hanya langsung jadi matang seperti ini. Betul. Banyak rintangan yang saya hadapi, termasuk pasti rintangan yang saya hadapi adalah menghadapi orang tua ya. Betul. Banyak orang tua, bukan banyak, sebagian lah ya, yang protes ya anaknya ya ya saya pernah juga dicaci maki juga pernah, ada orang tua yang langsung mencaci maki saya, tapi justru saya tunjukkan bahwa anak beliau itu punya potensi. Betul. Nah, setelah beliau mencaci maki saya, beliau langsung menghubungi saya dan mengucap syukur, terima kasih anak saya ternyata punya potensi dan punya prestasi. Ya. Dan sampai dapat reward dari universitas ya, umroh gratis, itu hal yang wow, gitu ya, nggak dibayangkan ya. Justru orang tuanya ya tadi tuh banyak yang lika-liku yang saya hadapi, yang jadi seperti sekarang itu tidak hanya langsung matang, tapi betul-betul saya lebih banyak bersabar menghadapi mahasiswa, menghadapi orang tua. Tapi itu bukan hal sesuatu yang harus saya hindari, justru itu yang harus saya hadapi. Resiko yang harus saya hadapi. Jadi tantangan juga ya, iya, Bu ya. tantangan. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Jadi justru oh ya terima kasih ya anak-anak, ibu, orang tua, terima kasih sudah diamanahkan, dipercayakan saya untuk membimbing anaknya ya. Oke, Uci. Terima kasih Ibu bincang-bincangnya hari ini, ya. Sharing-sharingnya, dan mungkin penonton banyak bisa mengambil pelajaran dari podcast Kata Dosen kali ini. Baik, terima kasih Bu Lilis atas bincang-bincangnya hari ini bersama podcast Kata Dosen. Saksikan podcast-podcast selanjutnya yang menghadirkan narasumber inspiratif lainnya. Salam inspiratif, saya Nur Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.